Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala shawma Ramadan jannatan minal adab wal ahwal. Salatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa rasulina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى صدق الله العظيم. Jamaah tarawih yang kita semua mendapatkan rahmat, ma'unah, hidayah, ampunan Allah Ta'ala yang berbahagia, kembali kita menyatakan tasyakuran kita kehadirat Allah Ta'ala yang menghadirkan kita di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dengan keimanan dalam rangka menunaikan amaliyah Ramadan, melaksanakan ibadah Isya dan Tarawih. Dan salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga dan para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan insyaallah sampai kepada kita sebagai umatnya yang terus melaksanakan sunnah dan ajarannya. Kuliah Ramadan malam ini mengambil judul terapi jiwa dengan zikrullah. Manusia terdiri dari dua unsur, unsur jasad dan unsur ruh. Jasad dari tanah, kullukum min Adam wa Adam turab. Ruh Allah yang tiupkan ketika kita di alam rahim. Keduanya punya kebutuhan. Kebutuhan jasad karena dia dari materi, maka kebutuhannya materi. Kebutuhan ruh Allah yang tiupkan, maka kebutuhan adalah taqarrub, mendekat kepada Allah Ta'ala. Karena itu dalam diri kita ada yang bersifat ilahiyah. Wa nafakhtu fihi min ruhi, Allah tiupkan ruhnya ke kita. Itulah yang senantiasa rindu untuk taqarrub bersama Allah Ta'ala. Kedua kebutuhan tadi antara jasmani dan rohani, ketika tidak terpenuhi keduanya maka akan terjadi kepincangan batin. Ketika hanya jasad yang diberi makan, maka roh akan gelisah. Begitu sebaliknya. Zikir sebagai terapi kejiwaan dan koneksi ketuhanan, dalam ayat Al-Quran banyak diungkap tentang itu. Antara lain Quran surah Al-Ahzab 41-42. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang yang beriman, berzikirlah, sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Jadi salah satu model terapi kejiwaan lewat zikir dalam ayat ini adalah dengan jumlah yang banyak. Dzkurullah dzikran katsiran. Kita terkadang bawa kendaraan, mobil, motor, ataupun kita jalan kaki, sering sekali kita kosong dari zikir. Kita hanya memperhatikan yang di samping jalan, yang di depan kita, tapi hati dan lisan kita kering dari zikrullah tanpa kita sadari. Karena itu terkadang kondisi ini mengantarkan kita kepada kegelisahan spiritual tanpa kita menyadarinya. Karena itu zikir membuka pintu pikiran, membuka gerbang nurani dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari peringatanku, dari Al-Quran,
dari sedikitnya zikir terhadap Allah Ta'ala. Fa inna lahu ma'isyatan danka, maka dia akan diberikan kehidupan yang sempit, pemikiran yang sempit, jiwa yang sempit. Sedikit masalah dia gelisah, dia keluh kesah, karena tanpa dia sadari sandarannya terhadap Allah melemah. Karena aktivitas zikrullah, mengingat Allah yang teramat kurang dan jarang dilakukan. Zikir kepada Allah bisa dengan Asmaul Husna, bisa dengan kalimat-kalimat thayyibah, bisa dengan salat. Bahkan salat adalah puncaknya. Wasjud, waqtarib, sujud dan mendekatlah engkau. Dalam Quran surah Taha ayat 14, innani anallah la ilaha illa ana, sesungguhnya aku adalah Allah, kata Allah, la ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku. Wa aqimis salata li dzikri, dirikan salat untuk mengingat aku. Karena itu zikir lewat salat adalah puncak aktivitas zikir itu sendiri. Karena dalam posisi sujud, di sanalah kita teramat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Profesor Dr. Fidelma, ahli syaraf berkebangsaan Eropa, beliau pernah mengadakan penelitian yang mendalam tentang aktivitas otak. Beliau mengatakan bahwa dalam tubuh kita ada 30.000 titik syaraf. 14.000 ada di anggota tubuh kita, dan yang lebih banyak adalah di otak, 16.000 titik sel syaraf. Di beberapa titik sel syaraf otak tidak mudah dimasuki darah, sementara di otak harus mengalir darah dengan merata. Beberapa titik sel syaraf di otak yang sulit dimasuki darah tidak bisa masuk dengan olahraga, dengan berjalan, dengan berlari, dengan jogging, senam dan sebagainya. Penelitian beliau menunjukkan bahwa beberapa titik sel syaraf yang sulit dimasuki darah itu hanya bisa dimasuki darah dengan mudah dalam satu gerakan, yaitu gerakan sujud pada saat kita salat. Inilah penyebabnya sehingga beliau memeluk agama Islam dari penelitiannya ini. Bahkan zikir juga bisa lewat bacaan Quran. Di sini banyak hafiz. Ketika kita membaca Quran, kita dapatkan ayat hamdalah, maka di penghujung ayat kita disunahkan membaca hamdalah. Ketika kita baca Quran, kita dapati ayat-ayat tasbih. Di penghujung ayat kita dianjurkan subhanallah. Ketika kita baca ayat mendapati ayat-ayat rahmat, maka di penghujung ayat kita membaca Allahumma arhamni. Ketika kita baca ayat, kita mendapatkan kabar tentang azab neraka dan murka Allah, maka di penghujung ayat kita kita membaca na'udzubillah min dzalik. Itu artinya ada proses zikir dan ada proses dialog antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam terapi Al-Quran, seorang pelajar, seorang mahasiswa ataupun dosen, kecerdasan tinggi akan didapat. Selain kecerdasan akal, juga kecerdasan ilmu hikmah yang dalam dunia tasawuf disebut ilmu laduni, apabila rutin melaksanakan qiyamul lail plus baca Quran. Dalam surah Al-Muzammil ada di sana tempat alternatif salat malam. Ya ayyuhal muzammil, wahai yang berselimut, qumil laila illa qalila, dirikan salat malam walau sedikit, isfahu separuh malam, awin kus kurang dari separuh, auzid alai lebih dari separuh. Jadi sedikit, separuh, kurang separuh, lebih separuh. Nabi memilih lebih separuh. Jadi Nabi kita itu salat malamnya kurang lebih jam 9 malam dan berhenti sahur ketika waktu sahur. Nah, kita paling tidak mengambil yang qalilah, yang sedikit, atau awinkus kurang dari separuh malam. Lalu ayat itu bersambung,
warattilil Qur'ana tartila, setelah engkau dirikan salat malam, maka bacalah Quran secara tartil. Dengan membaca Quran secara tartil setelah tahajud, ini pesan saya kepada adik-adik mahasiswa, bacalah kitabmu, kajilah kitabmu, bacalah bukumu di atas sajadah setelah salat malam. Jadi dengan salat malam lalu baca Quran sedikit, lalu belajar baca kitab, kaji buku dan sebagainya, maka inna sanulqi alaika qawlan saqila, kami akan berikan kepadamu perkataan yang berbobot, perkataan ilmu hikmah yang membangunkan orang tidur, yang mengingatkan orang lupa, yang menggerakkan orang yang lalai. Dari mukjizat salat malam, baca Quran, zikrullah, terapi kejiwaan lewat itu. Karena itu jamaah sekalian, momentum Ramadan, kembali kita bermudzakarah, kembali kita meningkatkan aktivitas ibadah termasuk zikir lewat salat, lewat kalimat thayyibah, lewat asmaul husna, lewat bacaan Quran. Aktivitas akliyah dan ruhiyah kita akan semakin tajam, apalagi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih.